kemarin ketemu Pak Jokowi bicara Tangerang juga. Iya bang, ngadu sama bos, pusing pak. Kan beliau kan memang eksekutif yang handal bang. Ya beliau banyak kasih masukan. Dia nanya, pertanyaan pertama, ini banyak kepala daerah kan, calon kepala daerah nih bang, mungkin ada yang nonton ini juga. Sekarang kan lagi kepusingan bang soal kendaraan. Dan itu selalu jadi pertanyaan pertama setiap orang. Pak Jokowi pun juga nanya hal yang sama. Kendaraannya apa? Alhamdulillah pak udah dapet pak. Oh PSI ada kursi di situ, ada Pak 4 saya bilang. Terus Gerindra 6 Pak, saya bilang. Udah dapat, udah. Terus wakilnya siapa? Itu pertanyaan kedua nih Pak. Masih muda juga Pak. Karena wakil saya usia 34 juga Bang. Oh bagus, muda-muda dua-duanya kata dia. Oh ya udah, bagus. Mudah-mudahan Bang, ya kita sambil nyusun visi misinya Bang ya ke depan. Memang tetap fokus kita, pilar kita sejahteraan. Ya kita maulah nanti warga kota Tangerang itu nggak perlu iri sama Tangsel gitu. Tangerang Selatan maksudnya. Tapi irinya tuh sama Korea Selatan sekalian gitu loh Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Karena sudah luas sekali penonton ya. Luar biasa. Jadi sudah ada kita coba persentase penonton di mana itu dari YouTube ya, informasinya. Jadi itu memang bukan hoax itu. Makin meluas Bang. Ya. Bisa jadi partai politik ya Bang. Nggak usah lah. PUI. Gini aja udah pas enak itu. Enak Bang ya. Nggak usah ngirim orang untuk pilkada, nggak usah. Ngumpulin orang untuk nyalek, nggak usah. Tapi jamaah di masing-masing partai ada Bang. Ada. Ya, saya sekarang ini bersama dengan Faldo Maldini. Siap Bang Zulfan, Tapi Lindan. tolong dijelaskan, ini nama pasti ada sesuatu nih. Faldo Maldini ini apa nih? Oh iya. Jadi Bang, nama saya itu ada artinya Bang. Saya itu lahir ketika final Piala Dunia di Roma Bang. Tahun 90. Betul. Faldo. Final Piala Dunia di Roma. Dulu Bang, nama saya Faldo Arman. Kenapa? Karena Abang kalau ingat waktu itu final Piala Dunia di Roma, Argentina lawan Jerman. Jadi nama saya dulu Faldo Arman Bang. Dari lahir sampai lulus TK nama saya Faldo Arman Bang. Nah, tapi sakit-sakit biasa Bang. Orang tua bilang, wah ini kayaknya nama terlalu berat, megang Argentina, megang Jerman. Karena waktu itu Maradona kena kartu merah. Iya, makanya kan Argentinanya kalah. Unggulan orang kan Argentina, ternyata menang Jerman tuh Bang. Nah akhirnya diganti nama jadi Maldini Bang. Maldini itu ada artinya juga Bang. Bukan klan Paolo Maldini, Cesare Maldini, bukan. Maldini itu waktu itu final jam 1:30 pagi Bang. Maldini adalah malam dini hari Bang. Gitu. Kalau saya lahirnya pagi Bang, nama saya kemungkinan besar Faldo Pahari. Atau Faldo Duhari. Duha tuh Bang. Atau kalau sore Faldo Sohari. Untung nggak malam Bang. Faldo Malari Bang. Itu Pak background nama saya itu Bang, Faldo Maldini. Final Piala Dunia di Roma 9 Juli 90. Dini hari ya? Dini hari Bang. Jam-jam tahajud lah. Makanya ini kan agak, memang kalau orang bicara Faldo Maldini pemain bola, sekarang pelatih juga kan? Pelatih juga. Tapi kan orang Indonesia pakai Faldo Maldini pasti ada ceritanya. Nah, itulah ceritanya Bang. Sependek itulah ceritanya. Ya kayak kalau di Padang kan nama aneh-aneh Bang. Kayak guru saya namanya Persalide. Perang Saudara 58. Waduh. Terus ada teman saya M. Halpan Nel Parusanda. Nel Parusanda itu, Nel itu nama ibunya, Nel itu nama ibunya, Parusanda itu papa ada urusan di Polda gitu Bang. Jadi kelihayan menyusun nama-nama itu memang kayaknya skill sejak PRRI itu loh Bang.
Oh, itu nama asli itu ya? Ya, nama-nama kan itu kayak Andri Novchaniago, Arie Putra, Jeffrey Giovanni gitu kan. Habis itu Philip Permonte. Ya, Philip Permonte. Saya pikir tadi orang apa ini Philip ini? Apa Ternyata nama rumah sakit Bang, tempat dia lahir. Aduh. Tapi ya itu nggak ada nama-nama kayak Aceh lagi tuh udah nggak ada Bang. Syamsuddin, Baharudin, ada Nazaruddin lagi, itu ya. udah ditinggalin Bang. Sekarang nama-namanya udah kayak gitu orang Padang Bang sekarang. Tapi dari dulu kan. Dari dulu sih Bang. Sekarang Harfiq, Wamen Tan tuh Padang. Nanti kalau jadi wali kota nanti Valdo Maldini. Biar Giovanni aja tuh Bang, kita nggak ikut-ikut Bang. Baiklah, saya kira saya mungkin tidak perlu menjelaskan lagi ya siapa Valdo Maldini. Yang jelas aktivis mahasiswa, Iya Bang, pernah siap. ketua BEM UI, Siap, pernah ya. Bang. Kemudian sekarang ini menjadi staf khusus Pak Pratik, Mensesnek. Mensesnek. Iya Bang. Waduh, waktu jadi staf khusus Mensesnek masuk tahun berapa? Saya masuk tahun 2021 Bang. Ya, berarti kalau kita kurangin 3 tahun lah Bang. umurnya 31 ya. 31 Bang. Nah, Betul. sekarang kan 34. 34. Nah, saya hafal juga itu umur-umur itu. Iya, karena terlalu banyak dinda-dinda kan Bang. Abang bagi perangkatan aja nih. Oh, ini angkatan 90 gitu. Jadi ya magang lah Bang di Pak Pratik kalau menurut saya magang. Magang, tanda ya. ketik gitu. Masih Belajar untuk menjadi teknokrat dan birokrat. betul dengan background politisi. Karena Iya. kan staf khusus tuh ada beberapa Bang. Jatahnya kan 5 sebenarnya. Jadi saya pribadi sih menganggap apa yang saya kerjakan di situ kayak kayak gini ya. Melihat orang penting, ketemu orang penting, ngurusin orang penting. Iya, Tapi iya. kita bukan salah satunya Bang. Ya, ya. Jadi kan kayak karyawan magang gitu loh Bang. Kerjaan besar gitu kan, ngurus A, B, C, D, terlibat dalam rapat-rapat. Saya ngelihat kayak gini ya. Ternyata menteri-menteri itu rapat gitu. Ternyata presentasi itu mesti begini ya gitu Bang. Jadi ternyata ketika ngurusin daerah tuh begitu. Dulu udah tuh di UI fakultas apa ya? Lupa saya. Hukum Bang, hukum alam, fisika Bang saya Bang. Jadi jadi padahal saya kan hukum tata negara kan Bang. Saya hukum alam basicnya Bang. Fisika. Fisika kan? Fisika murni Bang. Enggak sih Bang, fisika instrumen lah Bang. Ya. Jadi dari situ saya belajar untuk ngelihat ternyata menteri-menteri itu ternyata ada juga pakai WA gitu Bang. Ternyata menteri juga nonton YouTube gitu Bang. Iya. Maksud saya, ternyata dia juga buka Unpacking Indonesia gitu-gitu Iya. loh Bang. Maksudnya Nonton ada podcast juga ya. nonton podcast juga dan itu jadi bahasan di grup WA gitu-gitu Iya, loh iya. Bang. Jadi maksudnya ya belajar lah Bang teknokratik lah. Karena kan background kita kan kalau partai politik ini kan kebanyakan pendekatannya politik banget gitu loh Bang. Sedangkan kan kerja-kerja pemerintahan, kerja-kerja posisi publik kan perlu kemampuan teknokratik kan Iya. Bang, mau nggak mau gitu. Sekarang masih di PSI ya? Masih Bang, masih di PSI. Pengurus nggak? Saya sebenarnya ketua DPP sih Bang. Ketua DPP. PSI. Salah satu ketua Salah ya. satu. Sebelum restrukturisasi nggak tahu nih, apakah Ketum Kaisang akan ganti kita apa enggak gitu Bang. Karena kan biasanya rezim berganti, orang berganti Bang kalau di partai. Tapi enggak lah, ini kan senang sama anak-anak muda juga ya. Betul, tapi di PSI muda semua Bang, 30-an semua. Ada adik Armando satu. Oh iya itu senior Bang. Itu bapaknya anak muda Bang. Iya. Saya bilang Bang Ade jangan ngaku muda, saya bilang. Karena nggak masuk. Bang Ade harus ngakunya abangnya anak-anak muda, saya Ya, bilang. senior. Senior yang kita hormati. Tapi ya PSI udah mulai tumbuh lah Bang. Ya. Makanya PSI juga ya mungkin Bang Zulfan ngeliat kemarin sampai nih 2,8 gitu. Menuju 4-nya kan makin dekat Bang. Ya memang butuh waktu tahunan lah kalau partai itu. Ya, Beberapa kali tadi pemilu. saya berpikir PSI itu bisa masuk ya. Ya banyak orang yang berharap juga seharusnya sebenarnya. begitu ya. Tapi memang Dinamika elektoral. disitulah menunjukkan bahwa Pak Jokowi walaupun anaknya menjadi ketua umum, Betul Bang. dia tidak Nggak ada garansi. nggak ada garansi. Nggak ada garansi. Ya mungkin itu evaluasi juga untuk kita kader-kader gitu loh Bang. Bahwa ya mungkin kita dulu kurang keras kerjanya Bang. Separtai ya Bang. Iya, Ada iya. yang dapat, ada gitu. Tapi kan Palu- lolos threshold. Dapat nggak? Saya lumayan Bang di situ Bang. 60 ribuan lah. 60 ribu lah. Tapi suara. jadi nggak? Ya sebenarnya sih partainya nggak jadi ya nggak jadi Bang. Tapi kalau partai jadi masuk. Tipis juga sih. Tipis ya. juga sih. Dilewatin PKS. PKS kan menguat di DKI Bang. Oh iya ya. 2 kursi. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa Bang. Ya kita doakan bisa masuk 2024 inilah ya. 2029 sih harusnya masuk sih Bang. Gitu ya. Asal
serius kader-kadernya. Maksudnya ya ini kritik saya juga sih Bang untuk saya sendiri gitu. Kadang kita kan bergantung ke tokoh Bang, tapi kan ketokohan di politik tokoh banyak Bang. Iya kan, jadinya udahlah mudah-mudahan 2029 kita perbaiki nih Bang, cara kerjanya lebih rajin turun ke masyarakat. Kemarin mungkin terbatas yang turun, karena kan masalah kita itu memang kita masih muda rata-rata Bang. Ya, kita kurangnya tuh di pengalaman lah. Makanya masuknya orang kayak Bang Ade, Bu Irma, Huta Barat, itu jadi relevan Bang. Yang ngasih tahu Helmi Yahya gitu-gitu loh Bang. Kadang kita kurang pengalaman Bang, tenaga gak ada nih, tapi pengalaman. Faisal nggak ya? Pak Akbar sih kadang-kadang datang di acara-acara sih Bang. Datang di acara-acara. Biasa Bang Akbar kan hobinya ceramah kan. Ya udah ceramah. Pidato politik Akbar Faisal. Negara Institute. Tapi dia rajin lah bantu-bantu masukin gitu ya. Masukan lah Bang. Yalah bagus lah. Kan partai anak muda memang harus banyak yang berikan kontribusi ya. Iya Bang, dan menurutku ya walaupun kita muda-muda, ya ini juga kritikku juga untuk diriku lah aja. Jadi nggak boleh patah semangat gitu loh Bang. Orang kan sampai ke politik tuh nggak sekali dua kali gitu nyobain Bang. Nah itu yang sekarang lagi dicoba PSI lah Bang. Dan saya termasuk orang yang nggak mau menangisi kekalahan PSI terlalu lama gitu loh Bang. Karena kan waktu itu percaya quick count juga Bang. Pas ngelihat pas hari pemilu 2,8, aduh udah lemes. Tidak mungkin ini gitu. Kan hasilnya nggak jauh. Tapi nggak apa-apa lah, perjuangan. Kan untuk ada peningkatan di DPRD-nya kan? Oh, banyak sekali Bang. Kali ini banyak sekali. Berapa persen peningkatan itu? Kayaknya bisa 2 kali lipat lebih Bang. Gitu ya? Lebih Bang. Biasanya kita cuman tuh 70-an, sekarang tuh udah ratusan Bang. Iya. Ya, katanya 400 ya? 200, 300, gitu 200-an lah Bang kayak saya. Dan itu daerah strategis semua Bang. Ya. Makanya sekarang kantor partai kami betul pilkada ini Bang. Akhirnya saya ketemu daerah-daerah yang saya nggak pernah dengar. Paniai gitu, di Papua sana PSI ada kursi gitu. Di Maluku ada yang menang pemilu Bang, ketua DPRD gitu. Atau bahkan Bang, kampung saya Sumatera Barat PSI ada kursi Bang. Di Mentawai. Ya, dapat PSI. Katanya kan Sumatera Barat nggak bisa. Dapat PSI 1 Bang. Gitu ya. Iya. Lolos juga. Lolos juga di Sumatera Barat loh Bang. Kan katanya tidak diterima PSI di Sumatera Barat. Dapat Bang. Jadi bersyukurlah Bang, kita anggota DPRD lebih banyak sekarang. Iya. Ya itu kan artinya prospek ke depan ya. Iya, makanya banyak yang datang nih sekarang nih tinggal Bang. Sekarang makanya kepala daerah itu yang harus juga bertambah ya. Betul. Nah, ini mudah-mudahan salah satu Valdo Maldini terpilih menjadi kepala daerah di Kota Tangerang. Mudah-mudahan Bang, lagi ikhtiar nih Bang, mudah-mudahan. Nah kira-kira kenapa milih Tangerang? Ya sebenarnya sih kalau saya sih jujur aja ya Bang ya, karena kan kader partai. Kader partai itu kan ya bisa memilih, bisa menunggu, bisa aktif, bisa tidak aktif gitu. Saya memilih menunggu Bang kali ini Bang. Biasanya saya punya selera nih Bang. Biasanya nih Bang dalam perjalanan politik saya sebelumnya, saya mau ke situ Pak, saya mau jadi di situ gitu. Kali ini saya betul-betul menunggu arahan aja Bang. Awalnya saya diarahkan untuk maju ke Depok, Pilkada Depok. Udah keliling-keliling gitu. PSI ada 1 kursi Bang di Depok. Keliling-keliling. Mikir wah berat. Melawan PKS di markasnya ini kayak ngelawan PDI di Solo lah. Gitu ya. Berat sih Bang kan. Tapi kan makin kesini Bang, kami kan jadi makin rasional Bang sama pilihan politik. Yang biasanya emosional, pengen A, B, C, D minta gitu sama Bang JG, Ketua Dewan Pembina atau Mas Kaisang. Kali ini nih aku coba lebih kalem aja gitu Bang. Udah Depok, saya lapor ke Mas Kaisang, Mas saya nggak kuat Depok Mas. Pakai PSI nggak kuat saya Mas. Ya. Orang mungkin pakai Golkar pun pengen koalisi sama PKS Mas. Maksudnya nggak mungkin lah. Sama yang menang. Iya. Koalisi sama yang menang lah Pak. Yang kedua ketemu Bang Dasko gitu kan. Depok nggak mungkin bro kata Bang Dasko. Coba lu ke Tangsel. Aduh Tangsel sama berat ya Pak sama Depok. Yang satu dinasti PKS, yang satu dinasti Golkar. Dan sama-sama mengakar kan Bang. Saya lihat, ya keliling lagi Bang saya ke Tangsel. Keliling lagi saya ke Tangsel. Nanya-nanya mungkin nggak ya kita melawan Pak Ben dan Pak Pilar pakai begini. Mungkin, tapi berat gitu kan. Udahlah,
lapor lagi ke Bang Dasko. Bang, Tangsel nggak bisa. Ini dua orang ini benar-benar ini Bang, benar-benar membantu nge-guide lah Bang, ngarahin lah Mas Kaisang sama Bang Dasko. Iya. Terus habis itu ketemu lagi Mas Kaisang sama Bang Dasko. Dan Bang Dasko kata Mas Kaisang, Bang Faldo Depok berat, Tangsel berat, gimana ke kota Tangerang? Kata Mas Kaisang gitu Bang. Wah cocok juga kata Bang Dasko gitu. Karena kan kebetulan Gerindra ada kursi 6 Bang, PSI ada kursi 4. Cukup. 10 cukup, udah bisa berlayar nih Iya. Bang. Gerindra ada 6 tuh Bang Dasko, bisa nggak? Oh bisa kata Bang Dasko. Faldonya siap nggak ngelawan? Kan ada Nasdem jadi wakil kan? Iya Bang, pada akhirnya baru bangun koalisi sama yang lain Bang. Nasdem berapa kursi? Nasdem 5 Bang. Nasdem 5 kursi. Nah Nasdem itu anaknya Pak Wahidin, Fadlin. Iya. Dia dapat Nasdem sama PAN 5 plus 2 dapat 7. Jadi kita udah lebih Bang sebenarnya. Udah 17. Udah 17 itu. Ya kita insya Allah menghadapi wakil wali kota incumbent lah. Oh maju sekarang. Golkar beliau. Sebagai wali kota sekarang. Iya wali kota. Kayaknya di situ Bang Dasko treatmentnya gini Bang. Kita bikin koalisi dulu. Baru calonnya. Kayak Kim kemarin lah Bang. Jadi namanya KBM nih Bang. Koalisi Banten Maju. Dari kalau dulu koalisi Indonesia Maju, ini koalisi Banten Maju. Tapi posisinya Golkar nggak ada di sini. Iya. Golkar yang kemungkinan sama PDI kemungkinan. Jadinya ya karena koalisinya udah solid, ya kemungkinan tarungnya begitu nanti Bang Golkar PDI. Ya soalnya kalau Golkar gabung lagi nggak ada maju sendiri. Nggak ada lawan kota kosong Lawan semua. kota kosong. Lawan kota kosong semua. Jadi sebenarnya Bang, kalau Abang tanya kenapa Tangerang, ya di sisi satu penugasan, tapi di sisi lain Bang, saya bisa bilang Bang, saya mungkin juga bersiap Bang. Dari dulu bersiap. Abang mungkin sempat dengar dulu mau maju jadi gubernur Sumatera Barat. Iya. Pengen mau jadi apa gitu. Sebenarnya sih saya udah bersiap dari lama Bang untuk menunggu kesempatan ini. Tapi Bang, mungkin pelajarannya mungkin untuk teman-teman juga yang rasa-rasanya bisa jadi kepala daerah. Kadang kita memang harus nunggu Bang. Iya. Sama kayak pendapatan posisi di kantor kan Bang. Kadang-kadang kita udah ready Bang, udah siap nih. Tapi bos belum ngasih atau garis tangan belum datang gitu loh Bang. Jadi kita nunggu kan Bang. Sambil belajar magangnya di Setnek. Gitu Bang. Ngelihat oh birokrasi begini, pemerintahan begitu gitu Bang. Untung sih Bang, ya proses pembelajarannya agak inline gitu loh Bang. Kemarin ketemu Pak Jokowi bicara Tangerang juga. Iya Bang. Ngadu sama bos, pusing Pak. Karena kan beliau kan memang eksekutif yang handal Bang. Ya beliau banyak kasih masukan. Dia nanya, pertanyaan pertama, ini banyak kepala daerah kan, calon kepala daerah nih Bang, mungkin ada yang nonton ini juga. Sekarang kan lagi kepusingan Bang soal kendaraan. Dan itu selalu jadi pertanyaan pertama setiap orang. Pak Jokowi pun juga nanya hal yang sama. Kendaraannya apa? Alhamdulillah Pak udah dapet Pak. Oh PSI ada kursi di situ, ada Pak 4 saya bilang. Terus Gerindra 6 Pak saya bilang. Udah dapat, udah. Terus wakilnya siapa? Itu pertanyaan kedua nih Pak. Ya, maksudnya itu kan yang selalu ditanya sama orang-orang yang dalam tanda kutip kita meminta arahan gitu loh Pak. Wakilnya masih muda juga Pak. Karena wakil saya usia 34 juga Bang. Oh bagus, muda-muda dua-duanya kata dia. Terus partainya apa? Nasdem. Terus apa lagi? PAN. Oh ya udah, bagus. Mulailah keliling, jangan pikir kampanye mahal-mahal kata dia. Pergi jalan, masuk gang, ketemu gang. Karena beliau kan wali kota dulu juga Bang. Dia bilang, saya dulu keluar gang, masuk gang, 15 titik sehari. Kenalan, salim tangan, cium. Dah, cium tangan kata dia kan. Udah, jangan malas-malas, kamu yang muda-muda. Itu pesannya Bang. Jadi disuruh kerja keras aja sama beliau. Ya itu sih Bang, cerita soal Tangerang, ampun. Tapi memang menarik ya. Artinya kan Tangerang, Bekasi, Depok, Jabodetabek. Itu kan Jabodetabek ini kan memang daerah-daerah pertarungannya cukup ketat. Cukup ketat, Bang. Cukup ketat. Ya sebenarnya itu yang maju-maju itu orang-orang Jakarta semua kan. Jabodetabek ini best talent lah Bang. Orang turun di mana aja. Tapi saya juga bilang sih Bang, karena kan Tangerang kota itu punya banyak potensi Pak Presiden. Saya bilang ada bandara. Oh iya bandara. Terus orang dari Sumatera lewatnya ke kota Tangerang Bang. Ya kan Bang. Terus dia juga ya kalau lah misalnya ada daerah-daerah ini dibilang penyangganya Jakarta gitu. Ya kita punya mimpi ini Tangerang ini jadi lokomotifnya Jakarta gitu. Jadi supplier talent, tempat orang berkarya, terus juga APBD-nya besar Bang, 4,8 triliun. Asal jangan karaoke aja tambah banyak. Oh, itu agak susah di Tangerang Bang.
Karena akhlakul karimah, Bang. Gitu ya. Agak susah. Agak susah. Banyak teman-teman saya pengusaha karaoke ditutup. Sabar bro, saya bilang. Udahlah, pergi tempat lain aja gitu. Karena memang relatif lebih banyak yang menjaga nilai-nilai itu, Bang. Yeah. Makanya di antara PSI mungkin saya dirasa paling relevan gitu, Bang, paling cocok. Karena saya kan didikan PKS, Bang, sebenarnya di kampus juga kan. Jadinya ya seringlah kejadian-kejadian itu Mas Kaisang bilang, "Oh, yang ada Islami Faldo aja gitu." Imannya paling enggak beda agak di atas Jeffrey Gopani sedikit. Enggak lah, Pak. Kalau Pak Jeffrey itu keimanannya udah universal, Pak. Kalau kita masih lifestyle, kalau kata dia, Pak. Ya, kalau Jeffrey udah apa? Udah tinggi lah makomnya, Bang, kalau menurut saya. Senior saya yang hebat lah. Maksudnya saya belajar dia lah. Sudah di atas sudah tingkat makrifat. Makrifat udah tinggi. Iya, tingkatnya udah makrifat. Kalau Faldo masih tingkat syariat. Iya, syariat. Dia bilang lifestyle gitu, Bang. Tapi itulah, Bang, saya belajar banyak dari Pak Jeffrey soal ya dia berbuat baik ke semua orang lah, Bang. Beliau juga yang mendorong saya untuk sampai sejauh ini, Bang. Kalau nggak disupport beliau mungkin nggak sampai sejauh ini juga saya, Bang. Iya. Jadi ya Pak Jeffrey ya Ketua Dewan Pembina PSI, guys. Jangan di-googling Jeffrey Giovanni, nggak akan ada datanya. Jadi beliau ya yang bilang, "Ayo Dok, maju terus, gas terus," gitu. Membina Dinda-Dinda lah, Bang. Iya. Dengan versinya. Ya, artinya memang sekarang kalau maju di sana siapa kompetitor kita, pesaing kita itu? Kemungkinan besar sih dari kelompok Golkar ya, Bang. Golkar. Beliau tuh udah jadi wakil wali kota 10 tahun. Saya hormat juga sama beliau, Bang. Beliau siapa ya? Namanya Pak Sahrudin. Iya, Pak Sahrudin. Saya hormat lah, Bang, walaupun belum pernah ketemu gitu. Iya. Tapi kan rekam jejaknya kita bisa lihat banyak di digital gitu. Tapi mungkin dalam fase kali ini, Bang, gitu, kita mungkin memilih ikhtiar yang berbeda gitu. Bahwa ya fastabiqul khairat aja gitu loh, Bang, sama Pak Sahrudin gitu. Karena kita yang muda, Bang, karena ada ceruk sekitar 63%, Bang, pemilih mudanya. Jadi ini kota udah berubah demografinya gitu loh, Bang. Udah lebih mayoritas di atas nasional yang muda-mudanya. Mudah-mudahan. Ya kami yang mudanya memang muda beneran gitu loh, Bang. Nggak labeling doang. Memang pendekatan kotanya nanti muda, visi misinya lebih muda, baru. Karena kan ya hadirnya Mas Gibran kan juga jadi pengaruh juga mungkin, Bang. Diterimanya tokoh muda untuk jadi pemimpin gitu. Dulu kan saya kecepetan aja, Bang. Belum ada Mas Gibran jadi wapres, saya udah pengen jadi gubernur duluan gitu loh. Jadi memang pada akhirnya saya percaya, Bang, politik tuh emang mesti bersabar pada akhirnya, Bang. Makin kesini saya bilang banyak evaluasi diri saya kayak ya kayaknya dulu kurang sabar gitu. Masih muda dulu mungkin. Ya sekarang masih muda juga sih, Bang, gitu. Tapi rasa-rasanya sih jauh lebih tenang aja gitu. Ya kan memang kadang-kadang kita menghadapi satu proses ya. Proses yang orang kan mau instan. Betul. Ya kan? Betul. Padahal kan proses ini perlu. Betul. Proses itu kan berkaitan juga nanti dengan sosialisasi, pengalaman, tidak emosional ya. Betul. Nah, strategi apa kira-kira yang digunakan ini supaya menang? Ya sebenarnya sih, Bang, kami sadar, Bang, bahwa lawan kuat lah, Bang. Kami sadar itu dulu. Yang pertama kan menyadari lawan kuat itu penting, Bang. Survei gimana? Belum mulai. Belum mulai. Tapi saya udah mulai kerja lah, udah mulai salat peraga, udah mulai turun-turun. Malam sih, Bang, rata-rata turun karena pagi sampai sore masih kerja kan, Bang. Di Setnek. Malam baru sampai dini hari lah, keliling-keliling. Sampai dini hari. Ya kan masih muda, Bang. Jadi nggak boleh menyerah. Tapi sembahyang subuh nggak tinggal ya? Enggak, Bang, insya Allah, Bang. Maksudnya sampai tahajud, Bang, nanti subuh bangun lagi. Setelah subuh tuh, Bang, biasanya perjuangan susah nahannya tuh, Bang. Tapi alhamdulillah, Bang, udah terbiasa sih, Bang. Dulu kan kampanye nyalek juga gitu. Karena karena banyak titik kan, Bang. Nah akhirnya sih strategi pasti yang kita kedepankan adalah turun ke warga sih, Bang. Masuk ke gang-gang, terus juga mungkin pendekatannya dengan visi misi yang lebih fresh. Ya walaupun sebenarnya kita punya wakil itu kan anaknya Pak Wahidin, Bang. Wali Kota Tangerang 2 periode. Terus juga Gubernur Banten, beliau berpengalaman juga. Saya mungkin akan lebih fokus ke anak muda, Bang. Saya mainnya mungkin di lapangan futsal, di kedai kopi, ya bikin diskusi gitu, main bola bareng. Main bolanya saya yang main gitu loh, Bang.
Jadi ya kalau mereka nggak happy Kebetulan namanya juga Valdo Maldini ya. iya, kalau mereka mungkin tim sukses Pak Sarudin mungkin tackle saya biar saya besok nggak bisa jalan mungkin. Iya. Oh ya biar inilah gitu biar. Tapi saya sih kayaknya akan fokus di situ Bang, digital gitu. Jadi saya bayangkan pendekatan-pendekatan kayak gitu yang mungkin akan dilakukan nanti di pemerintahan ke depan gitu loh Bang. Bahwa pemimpin daerah ya Bang ya. Ya dengan dukungan partai politik ya mesti kuat Bang, Iya, iya. mesti bisa main bola gitu. Iyalah 3-4 kan. 3-4 masih main gitu. Terus bisa ngopi nongkrong gitu, nemuin warga di sana gitu Bang. Gitu sih Bang. Kayaknya di daerah sana itu masih persoalan kemiskinan masih menjadi masalah ya. Iya tingkat kemiskinannya ada 21,1% Bang sebenarnya. Tinggi juga ya. Lumayan, tapi sebenarnya itu daerah Bang. Sebenarnya industri ada. Iya. Pabrik banyak gitu. Dan pekerjaan itu memang sempat jadi isu, tapi mungkin yang jadi isu lebih penting adalah Bang kualitas pendapatannya Bang. Kadang kita kan seringkali menghitung data-data ini Bang, kalau kita bicara governance itu Bang. Itu angka. Iya. Tapi kan makna angkanya jarang kita lihat. Misal kita ditargetkan mengurangi lapangan kerja sekian persen gitu. Mungkin dia bekerja, tapi mungkin informal pekerjaannya, tapi nggak formal gitu. Nah, kami memiliki mimpi bahwa ya mereka bisa hidup di Tangerang gitu Bang ya, dengan kualitas pendapatan yang oke gitu. Karena kan living cost di Jakarta tinggi Bang, ya kan Bang. Dan dia juga daerah yang dalam tanda kutip cukup mayoritasnya banyak warga Betawi, dan juga di situ juga banyak orang yang non Betawi juga, non Tangerang juga, Betawi juga banyak. Jadi itu Padang ada, Makassar ada, Aceh ada, Sunda ada gitu loh Bang. Jadi ini ya karakter kota Jabodetabek lah Bang, pada umumnya. Jadi biasanya pendapatan ada, tapi nggak cukup gitu. Kalau itunya apa UMR-nya 4,7 ya 4,7. Lumayan gede Bang sebenarnya. Lumayan tinggi Bang. Hampir sama dengan Jakarta lah. Ya kawasan industri juga ada di situ kan Bang. Ya. Kan banyak pabrik di situ. Jadi pasti UMR-nya tinggi. Nah, PAD-nya juga oke, APBD-nya juga oke. Tapi yang perlu kalau daerah-daerah kayak gini kan inovasinya Bang. Gimana caranya mereka nyaman tinggal di situ. Karena kan suka nggak suka bisa jadi mereka juga kerja di Jakarta, pulangnya lebih nyaman gitu. Atau birokratnya juga bisa bekerja dengan baik melayani masyarakat gitu. Tentunya sih kita pengen kesejahteraan menjadi pilar sih Bang dalam pemerintahan ke depan gitu. Iya. Fasilitas publik, kesehatan, pendidikan, itu tuh standarnya kalau bisa bagus. Waktu tunggu 7 menit. Sekarang tuh gitu. APBD-nya berapa? 4,8 triliun Bang, izin. Lumayan lah ya. Lumayan Bang sebenarnya. Nanti bisa ditambah lah kalau itu kan tergantung program. Inovasinya kan? Bang. Nah, makanya inovasinya. Makanya saya bilang kita tuh punya semua nih Tangerang nih. Orang mau pergi ke Belanda aja kayak Bang Zulfan besok, itu naiknya dari Tangerang Bang. Abang pulangnya pun ke Tangerang gitu loh. Iya. Turunnya di situ gitu loh. Jadi gimana caranya orang yang turun naik di tempat kita ini ngelihat tempat ini adalah tempat yang paling berkualitas di Indonesia. Kalau gitu lain kali saya nggak lewat Tangerang. Lihat Halim apa? Berarti apa pakai jet pribadi? Enggak lah, lewat Bali bisa. Oh, lewat Bali bisa. Tapi transit Jakarta biasanya. Tapi maksud saya gitu Bang, ada potensi yang besar sekali gitu. Dan kami kira mudah-mudahan Bang, ya kita sambil nyusun visi misinya Bang ya ke depan. Memang tetap fokus kita, pilar kita sejahteraan. Ya kita maulah nanti warga kota Tangerang itu nggak perlu iri sama Tangsel gitu. Tangerang Selatan maksudnya. Tapi irinya tuh sama Korea Selatan sekalian gitu loh Bang. Nggak perlu pengen jadi kayak warga Jaksel gitu. Tapi ya, standarnya Brussels gitu loh. Kan kita bisa bangun Tangerang dengan visi small is beautiful kan? Small is beautiful gitu kan, dia surrounded oleh kabupaten sama Tangsel kan Bang. Ya, dan dia yang paling pintunya sama Ciledug situ. Jadi ya small is beautiful, mendunia kah? Ya. Terus potensi yang paling utama untuk sektor ekonomi apa ya? Sebenarnya di situ kan kawasan industrinya lumayan kuat Bang sebenarnya. Iya, betul. Dengan segala permasalahannya tentunya. Pasti ya bagaimana kebijakannya ya faktor-faktor produktif yang ada di situ Bang, itu memang ngasih added value kan Bang. Pada akhirnya kan kalau kita bicara manufaktur nih Bang, kalau ekonomi kan banyak di situ kan manufaktur. Ya pasti ada added value-nya untuk masyarakat sekitar gitu. Bukan hanya sekedar, mohon maaf Bang ya, nerima karyawan itu satu hal lah gitu. Tapi ya mungkin utilisasi dia punya produk tuh juga open sama kita gitu. Itu satu. Yang kedua,
kalau kita bicara SDM nih Bang, sebenarnya kan SDM-nya juga nggak jelek-jelek banget kota Tangerang gitu. Walaupun memang secara orang-orang yang tidak pendapatannya itu kita masih di bawah Tangsel. Tapi mudah-mudahan lah Bang kalau seandainya nanti sebuah kota industri itu Bang, kalau seandainya di samping kanan kirinya itu dibangun industri-industri similar yang menyuplai industri besar itu pasti akan meningkatkan pendapatan warga kita juga gitu. Kontribusinya ya. Iya, gak hanya sekedar majakin PBB-nya ke pabriknya gitu loh Bang, maksudku gitu loh kan. Kan saya termasuk orang yang percaya Bang, Indonesia itu harus jadi negara industri. Nah, ini dapat mudah-mudahan ya Bang ya, ditugaskan ke daerah yang industrinya lumayan. Saya bisa exercise nih Bang. Kali aja nanti kan ya hilirisasi ABCD-nya bisa kita kembangkan terus. Karena kadang kuliahnya juga fisika, teknik Bang. Jadi agak-agak ngerti juga sedikit soal pabrik-pabrik Ya gitu. mana tahu 5 tahun setelah terpilih jadi bupati kan bisa Wali kota Bang, izin. maju gubernur. Wali kota bisa jadi gubernur kan? Itu mah masih panjang, mah yang penting ini dulu menang Bang. Ini dulu yang penting Bang, menang Bang. Karena kan saya udah capek juga kalah Bang 2 kali pileg. Gitu ya? 2 kali pileg kalah Bang. Oh ya. Ya, tapi yang kemarin ya nggak apa-apa lah. Yang pertama partainya apa? PAN Bang saya. PAN. Saya 2019 PAN. Itu daerah industri juga tuh Bang di bagian Bogor, Cilengsi ya? Iya. Cilengsi itu kan Kabupaten Bogor. Isunya PAN, lebih kayak sekarang gitu. majunya ini PSI ya. PSI. PSI selama dipegang oleh Mas Kaisang nih gimana? Bagus Bang. Bagus ya? Banyak orang datang. Gitu ya? Banyak orang datang Bang, banyak orang minta dukungan. Walaupun nggak ada kursi misalnya kayak di Sulawesi Tengah, Pak Ahmad Ali datang. Nggak ada kursi PSI itu. Iya. Di Sulsel datang juga banyak orang. Jadi banyak Bang. Karena ada figur Mas Kaisang lah. Mudah-mudahan setelah pilkada ini makin rapi lah. Mungkin orang bicara Jokowi efek ya. Iya Bang. Nah. Ini Mas Kaisang juga kemarin sambil kita ketawa-ketawa, gimana tuh Mas? Aku mantap kan surveiku di Jateng, mantap Mas, saya bilang. Ya kan nggak pernah turun, lalala. Ya, tapi memang efeknya Tapi gede. pasti maju di Jateng deh. Nggak tahu Bang. Belum tahu Bang kita. Hah? Belum tahu. Kayaknya lebih bagus di DKI ya. Saya mah terserah beliau aja lah Bang. Kita yang namanya ketum kita ikut Bang. Mana berani Gitu kita merintah ketum ngasih usulan yang paling bisa. Kalau kata anak-anak PSI apa Bang? Nggak kemana-mana juga. Ada yang kesini. Uki apa katanya? Kalau UKI lebih cenderung ke DKI. Sama siapa? Sama Anies? Enggak lah. Saya kan jadi gubernur. Iya. Masa jadi wakil. Iya. Ya Di jangan lah. Jadi Jateng survei udah bagus sebagai nomor 1. Masa di DKI nomor 2. Iya benar. Dan mungkin aja yang bisa mengalahkan Anies itu Kaisang. Iya bisa Bukan jadi. Ridwan Kamil, bukan Iya. yang lain. Anies itu memang berhadapan dengan Kaisang. Mudah-mudahan lah Bang. Karena banyak faktor ya. Betul. Dan nampaknya PDIP ini semakin mendekati kepastian mendukung Anies ya. Oh, berarti iya. Siapa Bang? Om Prasetyo, Pak Anies, Pak. Hah? Pak Anies sama Om P sama Om Pras. Ya bisa dengan Adiana Pitupulu. Seru banget Ya itu. kan? Bisa dengan bisa Masinton. Nama Mas Sinton. Bisa Semangat abang-abangku. bisa dengan Andika kan. Oh iya Pak Andika. Tapi Andika katanya mau dimajukan PDIP di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya lah Bang, karena memang nggak tahu. Saya kira ini sampai Agustus lah. Kalau PDIP sih sejak retak dengan Pak Jokowi agak galau ya. Gitu ya Bang. Ya karena melawan Jokowi efek ini berat juga. Kalau saya lihat Dari ya. kita lihat hasil pileg kemarin kayaknya iya sih Bang. Jadi agak berat. Jadi gimana pilkada ini mereka menurut Abang Bang? Yang di mana? Ya, PDIP dengan kondisi pasca pileg kemarin. Ya mungkin ya akhirnya kan koalisinya itu bisa, kalau kita lihat kan seperti dengan PKS itu nggak mungkin. Tapi di Jakarta mungkin loh Bang. Loh makanya ya dengan PKS nggak mungkin. Tapi kan itu karena situasi. Kan PDIP nggak punya calon yang kuat untuk maju sebagai gubernur DKI. Mau nggak mau ya koalisi dengan PKS kalau PKS sudah ngunci Anies. Mengusung Anies kan. Ya. Tinggal PDIP minta wakil kan. Nah, sementara kan PKS nampaknya kalau
kalau wakilnya bukan Sahibul Iman, Agak berat juga. nah, mereka juga nggak mau. Tidak, artinya melepas Anies kan? Iya, Silakan ya PDIP yang mengambil Anies gitu loh. Iya. Tapi Anies kayaknya tahu dia butuh PKS. Ya kan, kalau untuk menang ya harus lah. Harus di DKI bang, karena dia Ya. pemenang pemilu bang. Ya kemarin. satu pemenang pemilu, kemudian kalau nanti koalisinya bagus kan, misalnya dengan Nasdem atau dengan PKB, ada kemungkinan PKB Anies ya, karena PKB Anies kayaknya, udah mendukung deklarasi Anies. kan. Nah, tapi kan problemnya PKB minta wakil juga. Kalau dengan PKS itu kan PKS sebenarnya nggak logik juga memasukkan Saibul Iman ya, karena PKS ini kan sudah satu warna dengan Anies. Iya betul. Gitu kan? Betul. Nah, masa ditempel Ini kayak Pak Adang Dara Jatun sama Pak Dhani Anwar dulu kali Pak, waktu dia dikeroyok itu. ya. Nah, jadi mungkin ya PKS-nya harus mengalah. Gitu. Berarti ada figur alternatif di antara partai pendukung antara PDI, PKB, PKS itu kemungkinan bang? Lah enggak, figurnya tetap Anies kan? Iya, figur wakilnya gitu. Wakilnya ini kan, nanti kan seperti Nasdem, Demokrat sama PKB. Karena AHY tidak kunjung ditetapkan sebagai wakil presiden, ya kan? Disodok sama PKB, ya, masuk PKB di situ, ya udah keluar kan, ada yang keluar PKS. Nah jadi mungkin kalau kita lihat memang seru ini DKI. Seru. Artinya DKI ini sebelum ditetapkan saja calonnya sudah rame duluan. Iya. Pilkada paling rame bang. Iya. Tapi memang kalau aku lihat sih bang, memang ini ya DKI itu tempat bertarungnya talent terbaik lah. Iya. Dulu kan Pak Jokowi Solo, Pak Basuki Belitung, Pak Anies Kuningan, Pak AHY Pacitan bang, ya kan Pak. Terus Pak Fauzi Bowo Betawi kali ya bang, nggak tahu juga ya. Ya nggak ada lah. Nggak tahu lah kan. Nah jadinya maksudku bang, pasti aku jadi pas tadi abang ngomong jadi keinget cerita munculnya Mas Gibran loh. Ketika Golkar ngusul Pak Erlangga, PAN ngusul Pak Erik, terus Demokrat ngusul Mas AHY jadi wakilnya Pak Prabowo. Karena tiga-tiga ini nggak ketemu, muncullah Mas Gibran. Tiga-tiganya disetujui sama Kim. Tapi dalam case ini Mas Anies kan antara PKS, PKB, PDI. Ya. Beradu survei mereka adu yakin semua tuh Bang. Makanya ini kan PKS bisa mengatakan sebagai pemenang. Karena dia paling gede sih Bang. Ya, 18 kursi. Kalau ini 16 ya? 15 Bang, seingatku. PDIP 15. Gerindra? Gerindra itu 12-13 lah. Gitu ya. Oh. Habis itu Nasdem 10, PKB 10. Jadi kayak segitiga terbalik Bang, kursi di DKI sekarang. Ya. Jadi PSI itu yang 8 kursi itu udah di urutan ke-8 sekarang. Oh ya. Dulu kita 8 kursi urutan ke-4 se-DKI. Jadi kursinya ketendang ke atas. Oh. Kalau dulu ketendang ke bawah. Dulu PSI 2019 8 kursi nih Bang, peringkat ke-4 kita. Sekarang kita 8 kursi juga, udah peringkat ke-8. Jadi kursinya naik ke atas. Dulu kursinya terdistribusi rata. Jadinya Nasdem yang awalnya 5, sekarang 10, Golkar yang 5, 10, PKB yang dikit 10, PAN 10. Jadi 10 semua nih Bang. Kayak PAN yang ngusulin Pak Bu Zita Anjani, saya lihat, anaknya Pak Zul. Itu berselera juga. Terus ya nggak tahu lah Bang, seru sih Bang DKI Bang. Iya seru. Kalau feeling Abang terakhirnya gimana? Ya masih agak susah ya. Anies maju pun menurut Abang sama PKS apa enggak? Tetap. Ya kalau sama PKS kan yang lain nggak mau gabung kalau wakilnya dari PKS. Ya? Nggak cukup kan? Nggak cukup. Ya kecuali kalau masih mau ngalah. PKB-nya ngalah misalnya. Atau Nasdem masuk di situ. Oh ya Nasdem cukup jadinya tuh. Iya kan? Nasdem. Pak Sahroni nggak jadi maju. Iya. Ya Sahroni mungkin jadi wakil bisa juga kan. Sama nih Bang, kayak kejadian Tangerang aku ini Bang. Semuanya itu awalnya pengen jadi wakilnya Pak Sarudin. Jadi semua orang masang-masang alat peraga, nyari-nyari surat tugas, pengen jadi wakilnya Pak Sarudin. Tapi karena ya Pak Wahidin Halim ya jujur Pak, itu beliau ya Gubernur Banten sebelumnya kan saya wakil, saya anaknya itu. Dia bilang nggak boleh kayak gini, kita harus
Jangan sampai kotak kosong kata dia. Jangan sampai lawan kotak kosong kata dia. Kan tahun lalu Bang 2020 Tangerang tuh lawan kotak kosong. Nggak boleh kata dia. Kita harus menghidupkan demokrasi kata ya. Iya. Dipakailah kita dan anaknya Bang. Ya jadinya ya Jadi bismillah. hanya 2 calon rencananya ya. Iya, karena orang rata-rata posisinya pengen jadi wakil Pak Sahrudin semua, Bang. Oh, Aku datang dengan menghadirkan blok baru. Beberapa partai Pak akhirnya ikut pakai blok baru ini. Gitu. Karena mungkin memang ini juga sih, Bang. Banyak tokoh-tokoh itu yang juga kemarin tarung di Pileg. Dan mungkin dipaksa lagi tarung di Pilkada. Itu mungkin agak menantang bagi mereka, Bang. ya. Karena kan setahun ini berarti full tarung kan kehidupan kami, Bang. Karena pilkada serentak ini membuat kita dari November 2023 sampai November 2024 tuh bertarung aja isinya, Bang. Bertarung kampanye ngitung gitu loh, Bang. Iya. Dan kan rata-rata orang yang pengen jadi kepala daerah kemarin tuh juga ikut pileg kan, Bang. Iya. Bu Airin pileg, Pak Rano Karno pileg, Pak Wahidin Terpilih pileg. nggak mereka? Rata-rata terpilih, ada juga yang nggak kepilih. Ya nggak kepilih, tarung lagi pilkada, Bang. Jadi tuh konsekuensi pilkada serentak itu setahun kita tuh bertarung aja, Bang. Iya. Jadi ya mungkin banyak orang yang udahlah kita ambil posisi aman wakil dulu. Cari figur yang bagus sebagai wali kota. Iya. Tunggu 5 tahun kita lanjut lagi. Nah, kemarin diskusi sama Pak Wahidin, Mas Kaisang, Pak Dasko, jangan, kita harus berdiri maju nomor 1 gitu, Bang. Jadi begini, memang tadi kan Valdo mengatakan ini ada, katakanlah ada penugasan kan Ya. gitu, ada penugasan untuk masuk di Tangerang. Tapi kan ada satu visi pasti, ada satu misi yang mau dibangun ke depan Ya. untuk bagaimana wilayah ini walaupun kecil itu bisa terbangun, kira-kira mau mulai dari mana kita? Small is beautiful yang Abang bilang tadi. Oh gitu. Iya, tapi sejujurnya sih yang di kepala udah ada lah, Bang ya. Ya. Ya kita bicara soal birokrasi gimana, soal pelayanan publik gimana, soal kebijakan ekonomi gimana, kebijakan untuk yang pengelolaan daerah, untuk optimasi pendapatan gimana gitu, untuk lingkungan gimana, kesehatan gimana gitu kan. Kan rada-rada mirip pimpin organisasi kan sebenarnya, Bang. Tapi memang orientasinya tetap ke services sih, Bang. Pelayanan sih. Karena kan salah satu yang memang kurang mendapat perhatian di banyak kota ya. Itu kan masalah penataan kota. Oh, ya itu juga. Tata kotanya kan. Betul. Ini yang kadang-kadang kita masih berantakan nih. Betul. Makanya kita lihat jalan, tiba-tiba ini jalan lurus, tiba ada bangunan, ya kan? Masih begini Masih jalan. Terus kemudian trotoar sudah dibangun dengan rapi, tiba-tiba dihancurkan. Ada pot bunga lah, ada bengkel, ada macam-macam. Itu kan merusak tata kota ya, keindahan kota sebenarnya. Betul. Nah itu memang kita kurangnya di situ kebanyakan ya. Ya kalau seandainya Bang sering keluar negeri pasti langsung membandingkannya gampang sekali, kontras sekali. Kontras. Ya karena memang betul juga sih, Bang. Karena kan dulu desain kota kita itu kan Belanda awalnya. Ada kota-kota yang menurut saya tuh bagus, Bang. Kayak kita ke Mataram itu, Bang. Jalannya gede-gede tuh. Lurus gede kayak blok-blok di New York tuh, Bang. Kalau kita ke Mataram misalnya. Nah, kalau Abang kemarin sempat ke NTB mungkin sadar itu kayak blok ini gitu kan. Nah, tapi memang kami kira sih, Bang, butuh keberanian aja gitu. Kalau seandainya kebetulan political baggage saya kan nggak gede, Bang. Ya kan, maksud saya nggak punya banyak beban masa lalu karena masih muda juga. Kalau mau di X-ray dosa-dosanya agak kurang juga sih kayaknya, Bang, gitu. Bicara tata kota juga bicara banyak faktor ya, Bang. Orang-orang yang udah tinggal di situ. Terus juga kalau pengen dirapihkan, misalnya ada pasar-pasar yang dekat, maaf, tempat pembuangan sampah itu pasti nggak sehat, harus berani gitu. Jadi ya kami kira karena saya political baggage-nya nggak gede, Bang, nggak ada terms gitu ya, nggak terlalu banyak beban, mau masih muda, masih 34, apa sih salahnya, Bang? Iya, jadinya mudah-mudahan keberanian itu yang kita kedepankan nantinya, Bang. Berani tapi terukur ya, Bang ya. Iya, berani, terukur dan sukses. Sukses, pasti deliver gitu. Itu aja sih, Bang. Jadi saya minta doa Abang lah nih kali ini. Ya, insya Allah. Semua Dinda-dinda. apa? Kalau Pak Zulfan ini kita anggap selalu jadi dinda ya. Tolong Kanda. Pastilah, saya yakin
sekarang ini memang era-eranya anak muda ya. Mudah-mudahan Bang. Era-era anak muda, era-era kaum milenial, dan kita merindukan juga begitu bahwa bagaimana kaum milenial ini mewujudkan pikiran idenya. Iya benar. Banyak cerita aja kalian di sosmed, cobalah gitu ya Bang ya. Coba bangun ini satu daerah, apakah namanya Tangerang atau Depok betul. atau Kota Bekasi ya, jangan kabupaten dulu, kabupaten terlalu luas. Betul Bang, makanya kita Kota dulu lah, ya kan. Kota. Tapi kan kalau kota ini bisa menjadi sukses, Siap. terus terang kan kita melihat kota Solo misalnya, Iya, kan itu banyak perubahan. betul Bang. Ya, saya kalau nginap di Solo tuh, kalau nginap satu malam, jalan kaki, nyaman ya. Kadang kita mikir ibu kotanya Solo nih apa Semarang gitu. Ya. Jadi itu. Jadi kalau kita lihat memang mall, hotel Ya, semuanya rapi. sudah ada ya. Rapi. Artinya memang tuh Butuh dikerjain sih Bang. ya. Orang kan begini, orang mau investasi itu kan mau aman dan nyaman. Iya, Gitu kan? kepastian juga. Betul. Jadi kita mau investasi, mau bangun hotel di sini, tapi lingkungan nggak aman, nggak nyaman. Iya, Orang nggak mau datang. Betul Bang. Siap. Jadi situasi itu aja. Memang Betul. kalau dibilang pada masa Orde Baru itu stabilitas politik ya, itu berkaitan dengan dengan modal asing kan. Investment, betul. Kalau stabilitas politiknya nggak nyaman, Malas orang taruh duit, orang Bang. malas. Betul. Nah, jadi kita memang membangun stabilitas dulu. Betul. Ya, inilah polanya nanti kan Valdo udah paling ngerti. Mudah-mudahan Bang. Ya kan. Biasanya ketua BEM itu lebih cepat itu. Konsolidasi ya. Karena kerjanya konsol terus konsolidasi mulu. Konsolidasi. Berunding tuh. Konsolidasi tokoh, ya kan, pengusaha. Betul, Bang. Siap. Dan apa? Solidarity maker, Bang. Ya. Betul. Itu. Ya mungkin kita sudah masuk kepada closing statement nih. Siap, Bang. Silakan Valdo. Ya, saya minta doa aja ke semua pendukung dan penonton Unpacking Indonesia. Mudah-mudahan kalau diundang lagi sama Bang Zulfan, diundang lagi sebagai wali kota Tangerang. Tapi sebelumnya kita undang lagi dong. Oh iya, siap, pas Talung juga. Ya. Kalau sudah ditetapkan nanti. Ya, sudah ditetapkan. Bismillah. Kan ini masih bakal calon. Jadi ada kemungkinan 2 kali lagi nih, Bang. Sekarang kan masih bakal calon wali kota. Ya. Nanti izin Abang undang, saya datang lagi. Bang mau main lagi sebagai calon wali kota. Nah, habis itu datang lagi, Bang izin Bang mau laporan kita menang. Jadi datang sebagai wali kota. Iya. Tolong, siap. Mudah-mudahan, Bang. Terima kasih Unpacking Indonesia. Channelnya bagus. Di sini aja Bang Zulfan agak kalem, di tempat lain bar. Kita kan tuan rumah. Tuan rumah memang harus begitu kan. Saya ngeliat Ari kemarin di sini kayaknya 80% layar dia. Gini Bang. Hebat Ari Putra. I love you Ari Putra. Semangat Ari Putra. Melakukan klarifikasi, kita pendukungmu Ari Putra. Oke, Valdo, Bang. ini terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Bang. kita ya. Makasih Bang. Mudah-mudahan sukses. Makasih Bang. Ya. Makasih udah diundang Bang. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.